dengarkan baik-baik. Jika kau memprovokasiku lagi, aku tak bisa menjamin apa yang kulakukan padamu. Lakukan apa? Aku tak takut padamu. Salahkan ibumu untuk ini. Dia menjualmu ke orang bodoh seharga 80 yuan. Kumohon, lepaskan aku. Sayang juga kalau dibuang. Mending kita bersenang-senang dulu. Ayo. Ayo, lakukan bersama. Tolong. Aku segera datang. Tolong aku. Kembali sini. Coba kabur. Mau lari kemana? Ayo lari sekarang. Jangan. Siapa yang ikut campur? Pergi sana. Kau baik-baik saja? Tuan, apa Anda baik-baik saja? Aksi pahlawan putri yang dramatis, ini bukan yang pertama kali ya, kan? Kau yang mengatur ini. Mengatur? Ibu. Keluar. Ibu. Kalau bukan aku yang menyelamatkanmu, saat kau dibuang, kau sudah mati sejak awal. Ibu, jangan jual aku. Meski bukan anak kandung, apa hubungan kita selama ini? Palsu. Kau cuma anak yatim yang tak diinginkan. Bawa dia pergi. Ibu. Kau sudah bangun. Luka di dahimu tidak parah. Jangan terkena air selama beberapa hari. Dia selalu menyebutku anak yatim tak diinginkan. Jika bisa sukses di kota Nan, pasti akan kutemukan orang tua kandungku. Untuk tertambah hari kepilih, kalian bisa jadi pelayan keluarga Xian. DNA-nya tidak cocok. Apa gunanya kalian? Tidak berguna semua. Tenang, marah hanya merugikanmu. Bertahun-tahun kita tak menemukannya. Mungkin dia sudah tiada. Aku harus melihatnya dalam keadaan hidup atau mati. Bahkan jika jadi arwah penasaran, akan kubawa pulang. Ibu, ayah, akulah satu-satunya anak yang pantas dicintai. Takkan kubiarkan siapapun merebut posisiku. Ayah, mengapa ayah menangis? Molly, cuma debu masuk mata. Tuan dan Nyonya Qian, Nona Qian, ini pelayan baru kita, Sue. Angkat kepalamu. Mengapa dia terasa familiar bagiku? Kini kau bagian dari keluarga Qian. Taati aturan kami. Jangan sampai aku tahu kau mau berbuat licik. Atau akan kubuat sengsara. Maaf Nona Chen, aku tidak sengaja. Gadis yang tidak punya mata. Kalau begitu, bersihkan sampai kau puas. Baik, Nona Chen. Ingat baik-baik. Jika kau ketahuan, ceroboh dan sembrono lagi, kau langsung dipecat. Kenapa kau marah lagi? Kak, kau sudah pulang. Lihat hadiahku untukmu. Wah, cantik sekali. Cepat pakaikan.
Aku paling menyukai kakak, tapi nanti ada janji, aku tak bisa menemanimu lagi. Lebih penting kan pacar dari kakakmu. Pergilah kalau begitu, nanti aku cemburu. Pesta ulang tahun adikku minggu depan. Aku datang sendiri untuk mengundangmu. Mau aku bantu meriahkan suasana? Dia adikku satu-satunya. Kamu tahu sifat bocah bermargagu itu? Banyak akal liciknya. Kalau ada kau, jika mau menindas adikku, dia akan berpikir 2 kali. Aku akan datang 10 menit. Itu sudah cukup, sobat. Tidak sia-sia ku bawakan hadiah untukmu. Sebentar ku minta orang antar kemari. Kenapa tidak pakai gelang pemberian tuan muda? Tahu tidak, kadang aku menyadari kamu mirip Nyonya Cian. 我非常非常欢迎杨哥江，kita tak tahu siapa yang dengar. Nyonya Cian, salahku. Ini semua gara-gara Sue, dia yang memengaruhiku. Katakan, apa yang mirip dari kita? Kita tidak punya kemiripan. Nyonya laksana bulan purnama di langit, sedangkan aku hanyalah rumput liar di pinggir jalan. Hanya karena tampangmu yang cukup cantik, kau langsung mau naik status. Aku sudah banyak menemui wanita sepertimu. Dasar anak yang tidak dididik orang tua. Melukai wajahmu, akan mengotori tanganku. Pengurus Cian. Ada apa Nyonya Cian? Jangan izinkan dia masuk ke dalam. Kotoran sepertimu tak pantas di sini. Dalam pekerjaan kita harus tahu apa yang boleh dan tak boleh dikatakan. Setiap langkah harus hati-hati karena tak bisa masuk kediaman. Antarkan sesuatu pada tuan muda. Baik. Mungkin macet, tunggu sebentar lagi. Istirahat siangku sudah dimulai. Simpan hadiahmu, mungkin terlalu bagus untukku. Kenapa harus dia? Rupanya dialah penyelamatku malam itu. Astaga, kalian berdua. Jangan sembarangan pegang. Tuan muda, barang yang Anda minta. Kamu marah? Kamu tidak dirugikan dalam hal ini? Gadis ini saja tidak protes. Tuan, saya sudah mengotori bajumu. Saya akan ganti rugi. Ganti rugi? Bagaimana pelayan sepertimu bisa membayarnya? Saya akan cari cara. Pandai berakting. Kemana kesombongannya yang dulu? Kenapa sekarang kau malah menindasnya? Kemana sikap pria baikmu? Jangan bilang tidak kuingatkan. Orang yang suka pura-pura malang dan terus mencari simpati seperti ini tidak pantas dipertahankan. Jangan lupa acara ulang tahunnya. Aku tidak akan datang. Hei, jangan buru-buru pergi. Aku belum pernah lihat kau di sini. Kau karyawan baru? Jangan takut. Mari kita berkenalan. Katakan, siapa namamu? Lama tak berjumpa, Pak Yin. Beritahu jika butuh bantuan. Terima kasih sudah membantu, Pak In. Aku cuma tak tahan lihat sikap si Gu itu. Oh, ngomong, Pak In. Terima kasih sudah menyelamatkanku malam itu. Aku hampir lupa kau bilang itu. Di tengah malam, menarget mobil mewah, lalu membiarkan mereka menyelamatkanmu. Sekarang kau jadi pembantu keluarga Cian.
Kau ini termasuk beruntung atau pandai merencanakan sesuatu? Bukan, Pak In. Anda sudah salah paham. Pelayan yang berpura-pura malang mungkin berhasil pada orang lain, tapi hanya buang-buang waktu di hadapanku. Jika kau suka main jual mahal, aku bisa panggilkan Pak Gu kemari. Hei, aku sudah tanya-tanya, kau pembantu baru, namamu Sue, kan? Pak Gu, lepaskan. Jangan macam-macam. Kau tahu siapa aku? Jika bisa memuaskanku, kau tak perlu kerja di keluarga Chin lagi. Pikirkan baik-baik, ayo ke tempat yang lebih nyaman. Murahan, beraninya kau merayu tunanganku di ulang tahunku. Murahan, beraninya kau merayu tunanganku di ulang tahunku. Molly, beraninya wanita ini merayuku. Nona Cian, aku tidak melakukannya. Kemarilah. Cukup. Pecat saja si pembantu kalau dia bersalah. Pak I, tolong bantu saya jelaskan situasinya. Molly, ingat posisimu. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ayah, wanita murahan ini merayu Yaoksin. Aku tidak. Aku bersumpah. Tuan dan Nyonya Cian, aku mengatakan yang sebenarnya. Tolong percayalah padaku. Penjaga, buka pakaian wanita ini dan usir dia. Tidak. Hentikan. Mungkinkah aku sudah salah paham? Ibu, ayah, kenapa dulu kalian tinggalkan aku? Aku kedinginan dan sangat lelah. Surishe, kau terlalu baik hati. Mereka menindasmu seperti ini. Aku tak akan diam saja. Aku akan balas penghinaan ini untukmu. Adegan menarik di acara ulang tahun ini baru dimulai. Sudah mau pergi? Aku masih ada pekerjaan. Adegan yang lebih menarik belum dimulai. Surikshu, kau mengandalkan kecantikanmu untuk mencari suami kaya di sini? Jangan bermimpi. Pelayan tetaplah pelayan. Minuman ini untuk kau yang tidak membedakan benar salah. Kenapa dia melakukannya? Minuman ini untuk kau yang selalu menindas orang lemah. Bagaimana Nona Qian? Bagaimana rasa penindasan ini? Surikshu, penjaga, tangkap dia sekarang. Itu dia. Tunggu. Tanda lahir berbentuk hati. Ini dia, Yashi. Dia adalah putri kita. Dia adalah putri kita. Bagaimana mungkin dia? Setelah bertahun-tahun, ini mustahil. Akhirnya aku menemukanmu, nak. Kau baik-baik saja. Ayah apanya? Apa yang kau bicarakan? Jadi keluarga Xian punya putri yang terlantar di luar, lalu Nona Xian Molly hanya nona palsu. Mengapa? Mengapa kau harus datang merebut hakku? Suruisu, kecurigaanku benar. Kau memang punya niat tersembunyi di keluarga Cian. Kau langsung yakin aku adalah putrimu hanya karena tanda lahir berbentuk hati? Dulu di rumah sakit, kau tertukar tidak sengaja. Ibumu depresi pasca melahirkan, jadi kami mengadopsi bayi terlantar dan besarkan sebagai anak sendiri.
Ayah, cukupkah tanda lahir ini untuk pastikan dia adalah adikku? Ini terlalu sembrono. Benar. Bagaimana jika dia penipu? Kita perlu tes DNA. Tes saja. Aku ingin cari orang tua kandung, bukan wali pengganti. Kami adalah orang tua kandungmu. Pengurus, panggil dokter sekarang. Oh, baik. Darahmu sudah banyak diambil bulan ini. Kali ini biar aku saja. Tak ada yang boleh mengetahui rahasia ini. Kak, putri kandung mereka sudah kembali. Apakah aku akan segera diusir? Jangan bicara sembarangan, bodoh. Hasil tes belum keluar. Suruiksue mungkin bukan adik kandungku. Bahkan jika iya, takkan kubiarkan dia menggantikanmu. Kak, kaulah satu-satunya yang kupunya sekarang. Molly, aku berjanji padamu, apapun hasilnya, aku akan melindungimu. Ingatan kemarin malam sangat kabur. Bagaimana bisa aku tiba-tiba jadi anak mereka? Biar saya yang urus. Nona tak seharusnya mengerjakan pekerjaan kotor. Nona, saya sungguh tak tahu terima kasih. Sampai menyuruhmu kerja seperti pelayan. Saya pantas dihukum. Pengurus Cian, jangan bicara begitu. Mana mungkin saya menyalahkanmu. Kelak apapun yang Nona perlukan, cukup katakan saja. Kalian sudah bekerja keras. Terima kasih. Anakku yang malang, pasti engkau menderita selama bertahun-tahun ini. Ayah akan menebus semua itu. Tak apa-apa, ayah. Itu semua sudah berlalu. Pak Cian, maaf, DNA menunjukkan Nona Su dan Nyonya Cian tidak memiliki hubungan darah. Apa? Aha, Berani-beraninya kau menyamar jadi putriku? aku benar-benar mencari orang tua kandungku. Tanda lahirku asli. Sudahlah, meski bukan anak kita, kau jangan mempersulitnya. Ibu, ayah, aku tahu alasannya datang menyamar. Ibu, Ruisui, aku sangat merindukanmu. Ini salahku. Kalau kau nggak mau, nggak perlu menikah. Kau jangan marah padaku lagi. Pulanglah bersamaku. Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi antara kalian? Jelaskan masalahnya. Nyonya Cian, Tuan Besar Cian, 20 tahun lalu aku menemukan Ruiksu yang terlantar di tempat sampah. Aku berjuang membesarkannya. Hingga kesehatanku memburuk, aku ingin cari keluarga baik untuknya. Siapa sangka dia kabur dari pertunangan karena calon suami miskin, dia bahkan meninggalkanku. Saat kau menemukan dia, apakah ada tanda lahir berbentuk hati di punggungnya? Itu bekas cacar waktu kecil saat usia 4 atau 5 tahun. Dia salah kira itu tanda lahir. Ibu, kau berbohong. Ruikshu, ibu tidak cukup baik, tidak memberimu cukup uang, hingga kau datang ke keluarga kaya untuk menipu uang. Jangan melanggar hukum, pulanglah denganku. Ayo pergi. Tidak. Kau hanya mau uang, ambil dan enyah dari sini. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Lalu, di mana orang tua kandungku? Bagaimana dengan reuni keluarga Kian? Hasil tes DNA, nggak cocok. Sepertinya seseorang sudah membuat rencana yang salah. Bukankah itu Nona Su? Beraninya kau kabur. Ibu, tanda lahir itu jelas-jelas asli. Kenapa kau berbohong? Masih bermimpi mau jadi nona besar? Kau cuma anak terlantar yang kupungut. Masih mimpi mau jadi nona besar. Cih. Kau baik-baik saja? Tuan Yin. Jadi, ini alasanmu menolak si bodoh. Begitu cepat sudah dapat pria lain? Baik, beri aku 5 tunnel si Bashuan. Dia milikmu mulai sekarang. Asisten Shen, lapor polisi. Halo, saya mau lapor. Jangan kira kau aman karena ada yang melindungimu. Aku akan kembali untukmu. Ada apa denganmu? Di mana aku? Bukankah tadi aku di keluarga Cian? Keluarga Cian? Kau benar-benar percaya kau adalah nona keluarga Cian. Menjauhlah dari tempat ini. Jangan pernah muncul lagi. Aku diusir di keluarga Cian.
Kau berusaha keras ingin menjadi nona keluarga Cian untuk kekayaan dan hidup tenang, kan? Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Sampai jumpa. Kalau mau minta maaf, tak perlu lagi. Minta maaf? Buat apa minta maaf? Jangan sok jago, hanya karena punya sedikit uang. Pakai uangmu buat periksa otakmu. Gila. Tadi dia lagi memarahiku. Tuan tidak salah dengar. Jalan. Siapa mau jadi nona keluarga kaya? Kalau aku bisa mengendalikan waktu kemunculan, aku sudah bisa hidup mandiri. Tak akan terpuruk begini. Cantik, mau berbagi tempat. Pergi sana. Siapkan tempat tinggal untuknya. Baik, Tuan Yin, serahkan padaku. Musuh. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa aku tak boleh di sini? Apa kau sengaja pilih apartemen ini untuk berbaring dan berpakaian begini karena tak berhasil dapatkan keluarga Cian? Sekarang kau malah mau menggodaku? Menggodamu? Jelas-jelas, aku bertemu orang gila. Aku tak mau bicara lagi. Dengarkan baik-baik. Jika kau memprovokasiku lagi, aku tak bisa menjamin apa yang kulakukan padamu. Lakukan apa? Aku tak takut padamu. Su Ruixue, apa yang harus kulakukan denganmu? Tuan Yin, apa sudah terjadi sesuatu pada kita semalam? Kau sama sekali tak ingat lagi, Su Ruixu. Kau sedang mempermainkanku? Tidak, kenapa aku berada di sini? Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan nangis. Kau mau apa? Cukup, Su Ruixu. Kau cuma mau uang, kan? Semua uang ini untukku. Ambil uangmu dan pergi. Ayo konsultasi ke pengacara dan legalisasikan. Nona Su, sesuai permintaanmu, kami sudah siapkan akta notaris. Silakan diperiksa. Apa benar-benar terjadi sesuatu di antara kita? Kenapa kau sogok aku pakai uang? Tuan Yin, sepertinya belum ada kesepakatan di antara kalian. Saya akan kembali lain kali. Tuan Yin, semalam itu kita sama-sama bersedia, ataupun kau memanfaat kesempatan? Tak ada yang terjadi semalam. Puas sekarang? Benarkah? Aku? Suruwixu. Suruwixu. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Berdasarkan hasil CT scan, kami mendiagnosis Nona Su mempunyai kepribadian ganda. Apa? Penyakit ini adalah penyakit mental yang biasanya disebabkan karena menerima terlalu banyak tekanan dalam pertumbuhannya atau karena menjalani hidup yang buruk. Kondisi Nona Su semakin memburuk. Kami sangat menyarankan untuk segera terapi. Maafkan aku, dulu aku sudah salah paham. Kukira kau sama seperti wanita gila harta lain. Tak kusangka kau benar-benar sakit, Suruixu. Sebenarnya apa yang sudah kau alami? Tuan Yin. Kau sudah bangun. Kenapa aku di rumah sakit lagi? Apa yang terjadi? Sebenarnya kemarin Rak ada yang terjadi antara kita. Aku bersumpah, percayakah kau padaku? Terkadang ingatanmu tidak lengkap karena kau didiagnosa sebagai penderita DID. Apa? Sederhananya, ada kepribadian lain dalam tubuhmu. Selama ini, aku terus merasa ada yang melindungiku setiap kali menghadapi tekanan dan kesulitan yang tidak bisa kuhadapi. Aku akan tertidur. Saat sadar kembali, banyak masalah yang sepertinya sudah teratasi. Jadi selama ini dialah yang membantuku. Suruwixu, aku sangat menyesali tindakanku sebelumnya.
bersediakah kau memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Mulai hari ini, kamu jadi pengurus pribadiku. Gaji bulananmu 50.000 yuan plus bonus akhir tahun. Kau puas? 50.000 yuan? Kurang, aku tambah jadi 50.000 yuan lagi. Wah, lebih dari cukup. Tuan Yin, Anda sangat dermawan pada pelayan. Selamat pagi, Tuan. Pagi. Ruik Xue. Kenapa memasak itu susah banget? Cheng Shun pukul aku sampai pingsan. Biarkan Ruik Xue ngerjain semua pekerjaan kotor ini. Aku lah nggak mau lakuin. Biar aku saja. Biar kamu saja, kamu bisa masak. Kamu bisa masak. Kalau gitu, aku serahkan padamu. Aku mau ikan turbat kukos, bebek berisi nasi ketan, daging semur merah, dan daging saus cuka. Dengar, aku masih mau makan banyak makanan lagi. Tuan, hari ini kau telat bangun. Nggak masuk kantor lagi? Apa kamu nggak tahu ini akhir pekan? Tidakkah kamu tahu ini akhir pekan? Oh, with you. Aku pergi dulu. Tunggu, bantu aku ikat dasi. Baiklah. Bolehkah aku menciummu? Aku pergi buka pintu. Cheng Shun, kejutan. Tuan Chen. Ruik Xue, kamu ngapain di sini? Ruik Xue? Siapa itu? Kalian tinggal bersama. Kau tidak tahu wanita seperti apa dia. Bukannya kamu yang melarangku mendekati wanita sepertinya. Sekarang kalian malah tinggal bersama. Jaga sikapmu pada Ruik Xue. Dia bukan wanita sembarangan. Kami juga tidak tinggal bersama. Dia sekarang pengurus pribadiku. Dia penipu yang diusir keluargaku. Aku tidak akan mengusirnya. Lagi pula, kamu juga tidak berhak ikut campur urusan keluargaku. Kulihat kamu sudah dikelabui. Ruik Xue masih tinggal di sisi Yin Cheng Shun. Apa dia menemukan sesuatu? Apa dia memanfaatkannya untuk menunda waktu? Mustahil. Kak, bukankah kau teman terdekatnya? Bujuk dia untuk cepat memecat Ruik Xue. Dia seperti bom waktu. Dia tak mau dengar nasihatku lagi. Siapa tahu guna-guna macam apa yang Ruik Xue berikan padanya. Akan ku cari cara lain. Jangan khawatir. Tidak bisa. Meski harus korbankan segalanya, aku juga harus menyingkirkannya. Ada perlu apa, Nona Qian? Tuan Yin, aku tahu kau dan kakakku awalnya merencanakan proyek baru. Keluarga Qian menawarkan konsesi laba 10%. Katakan, apa persyaratanmu? Kuharap Tuan Yin bisa memecat Ruik Xue. Kau adalah pengusaha cerdas. Kau tahu cara memaksimalkan margin keuntungan. Benar, seorang karyawan tak sebanding dengan laba perusahaan. Tapi kau adalah nona besar yang palsu. Tuan Yin, apa maksudmu? Aku tak suka diancam. Bukan cuma 10% laba. Meski seluruh proyek gagal, itu juga tak sebanding dengan seseorang yang penting di dalam hatiku. Pulanglah. Kau sudah mendengarnya. Kata sejak kecil tahu tidak aku dasar memilihku tanpa keraguan. Bahkan ibu yang membesarkanku hanya menganggapku sebagai alat tukar uang. Hanya kau yang memilihku daripada keuntungan. Terima kasih. Ruik Xue, masih ingin mencari keluargamu? Aku punya sebuah prediksi. Sikap aneh Qian Yinan sebelumnya hanya membuatku curiga. Tapi saat Qian Moli memaksaku memecatmu, ini membuktikan kau menjadi ancaman serius bagi mereka. Kenapa? Hasil DNA membuktikan aku bukan putri keluarga Qian. Aku curiga DNA itu sudah dimanipulasi. Memang benar, rekaman CCTV rumah sakit dihapus sekitar 2 menit. Bagaimana dengan staf RS? Setelah hasil tes Nonasu keluar, 1 staf ruang sampel dan satpam mengundurkan diri. Kami sedang melacak mereka. Laporkan padaku begitu ada perkembangan. Baik,
Jadi Tuan Besar Qian dan Nyonya Qian sangat mungkin adalah orang tua kandungku? Aku takut akan mengecewakanmu setelah memberimu harapan. Ini bisa memperburuk kondisimu. Tidak, aku sanggup menerimanya. Aku sudah menunggu orang tua kandungku selama 10 tahun lebih. Aku tak boleh lewatkan kesempatan ini. Hanya satu orang di keluarga Qian yang benar-benar ingin menemukan anak kandungnya. Kita harus meyakinkannya untuk memihak pada kita. Tuan Yin mengajakku untuk bertemu di sini. Pasti ada hal penting yang mau dibicarakan. Karena kau sudah menebaknya, aku akan langsung ke intinya. Kudengar, kau pernah menemukan orang yang sepertinya adalah putri kandungmu. Benar, tapi dia bukan anakku. Tapi hasil akhirnya masih belum diketahui. Apa maksudmu? Lagi merangkai bunga? Kenapa hari ini kau belum berangkat ke kantor? Usia sudah tidak muda lagi. Hari ini aku merasa sangat lelah. Sebaiknya istirahat yang cukup. Biarkan anak muda yang mengelola perusahaan. Iya. Bagaimana hasilnya? Tidak apa-apa, meski mereka bukan orang tua kandungku. Hasil tes DNA Nona Su dan Nyonya Qian cocok 99,9%. Bukan, kelak aku harus memanggilmu Nona Qian. Selamat, akhirnya kau temukan orang tua kandungmu. Akhirnya hari ini datang juga. Putri kita sudah mau pulang. Setelah 20 tahun, apakah rahasia ini akhirnya akan terungkap? Ayah, kenapa ayah memanggil kami mendadak? Ada masalah apa? Lihat apa yang kalian lakukan. Tes DNA saja bisa salah. Kalau bukan aku yang turun tangan, kapan adikmu baru bisa pulang? Ayah, adik apanya? Su Ruixu adalah adikmu, putriku. Selamat, ayah. Keinginan ayah terkabul. Sudah kusuruh orang menjemputnya. Aku tidak setuju. Kalau Ruixue kembali, bagaimana dengan Molly? Apa kata orang tentang status Molly? Kak, apa yang kau bicarakan? Ruixu bisa pulang, itu berita bagus. Aku ikut senang untuk orang tua kita. Aku tak peduli pada pendapat orang lain. Yang penting keluarga kita bersatu. Ru Yingxue mirip sekali dengan ibunya. Ru Yingxue, kau sudah terlalu menderita. Ini semua salahku. Kau sudah banyak menderita. Ayah. Ya. Ibu. Kak Inan, Kak Molly. Yinan. Meski kau bisa kembali, tak akan kubiarkan kau hidup senang. Maaf, Ruixue. Aku tidak tahu jati dirimu yang sebenarnya dan bersikap kasar padamu. Mulai sekarang, kita adalah kakak adik. Tak apa. Mari kita lupakan masa lalu. Ikutlah denganku. Ada hadiah untukmu. Indah sekali. Sangat cocok denganmu. Kalung ini sekarang milikmu. Ini terlalu berharga. Apa? Apa kau menolak hadiah pertamaku sebagai kakakmu? Terima kasih, kakak. Apa yang kau lakukan di kamar Molly? Ini hadiah ulang tahun ke-18 untuknya. Beraninya kau memakainya? Yinan, jangan salahkan Ruixu. Aku dengan sukarela memberinya pakaian ini. Dan kamar ini juga. Su Ruixue, kau sudah keterlaluan. Molly sudah tinggal di sini 20 tahun. Kau ambil kamarnya begitu kembali? Kak, jangan salah paham pada Ruixu. Kak, sungguh bukan maksudku. Molly yang memintaku. Hentikan. Rumah ini tak pernah tenang. Ibu. Bukankah sudah kusediakan pakaian dan perhiasan yang layak untukmu? Kenapa kau pakai kalung Molly? Orang akan mengira keluarga kita tak punya tata krama. Aku sudah salah, Ibu. Maaf. Mari, Molly. Milikmu tetaplah milikmu. Kenapa kau biarkan orang luar merebutnya? Ayo pergi. Tapi Ibu, aku juga putrimu. Bagaimana agar aku bisa lebih dekat dengan ibuku? Kalian terpisah selama 20 tahun. Kini kau tiba-tiba kembali. Sulit baginya untuk menerima langsung. Menurutku, jika kau perlihatkan ketulusanmu, dia akan menerimamu suatu hari nanti. Aku akan berusaha keras.
agar ibu segera menerima aku. Besok, ulang tahun ibu. Selama ini aku selalu buatkan kue sendiri untuk ibu. Sekarang kau sudah pulang, mau coba bikin kue? Bagus sekali. Akhirnya aku bisa melakukan sesuatu untuk ibu. Ibu paling suka makan kacang, tambahkan bubuk kacang saat membuat kuenya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Ibu. Semoga sehat dan panjang umur. Kau sudah berniat. Kuenya cantik sekali. Ayah, Ruik Shui yang buat sendiri kue ini. Oh. Ada apa? Ibu. Kacang? Suruh Wiksua, kenapa engkau taruh kacang di kue? Ibu alergi kacang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kak Molly, kau sengaja melakukan ini. Kenapa kau bohong padaku soal ibu suka kacang? Rui Shui, kenapa kau berbohong? Aku tumbuh besar di samping ibu. Masa aku tak tahu dia alergi? Mengapa kau menipuku? Cukup berhenti bertengkar, panggil dokter. Sudah tidak apa-apa. Kelak jangan biarkan dia makan kacang lagi. Ya sih, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Kau tak tahu aku alergi pada kacang. Kali ini aku tak akan menyalahkanmu. Serahkan urusan rumah pada Molly saja. Ibu, kau sudah menderita. Kalau masih punya hati nurani, berhentilah menyusahkan ibu. Jangan ikut campur, aku bisa mengatasi masalah kecil ini. Lebih baik serahkan padaku, biar kulindungi kau. Percayalah padaku. Ayah, ada apa? Molly, berlutut. Ku bilang berlutut. Ku minta kau berlutut. Molly, sudah ku bilang ke ayah kalau kau menipuku untuk memasukkan kacang ke dalam kue. Beraninya kau menganggap kesehatan ibumu sebagai candaan. Ayah pilih kasih. Ayah percaya semua omongan Suri Shui, padahal jelas-jelas dia yang salah. Kenapa aku yang dihukum? Berandalan, masih berani menyangkal. Perhatikan baik-baik. Aku cuma ingin memberinya pelajaran. Salahkan dia yang gampang percaya padaku. Kok bisa aku punya anak yang tak setia dan tak berbakti sepertimu? Kau tak pantas tinggal di sini lagi. Akan kukirim kau ke luar negeri. Tidak, aku mohon. Aku tak mau pergi dari sini. Aku tak bisa hidup tanpa keluarga Qian. Aku sudah salah, Ruijui. Ini semua kesalahanku. Bantu aku memohon pada ayah. Aku butuh keluarga Qian. Aku memohon padamu. Ku mohon pada kalian. Ayah, kalau ayah mau usir Molly, usir aku juga. Lagi pula, putri kandung ayah yang tercinta sudah kembali. Rumah ini tak butuh kami berdua lagi. Anak durhaka, aku. Ayah, lupakan saja. Molly sudah menyesalinya. Mohon maafkan dia. Melihat Shui yang memohon untukmu, ku maafkan kau kali ini. Jangan sampai aku melihat kau punya rencana licik lainnya. Untung saja aku menyimpan bon pembelian kacang itu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya lagi. Kerja bagus, sepertinya mulai sekarang tak ada yang berani menindasmu di keluarga Qian. Tentu saja. Nona Qian, kapan kita akan umumkan hubungan kita? Akan kuberitahu mereka saat aku pulang. Karena Ruik Shui adalah pewaris sah, seharusnya pertunangan dilakukan dengannya. Melanjutkan hubungan dengan Molly kini tidak pantas dilakukan. Kalian juga tahu keluarga Gu memiliki status sosial tinggi di dalam kota. Identitas menantu harus sempurna. Tuan Muda Gu mengusulkan untuk membatalkan pertunangan dengan Molly dan menikahi Ruixu sebagai gantinya. Ini akan membuat Molly sedih dan Ruixu juga akan merasa sangat mendadak. Ayah, biar aku yang menyampaikan hal ini pada mereka. Bagus. Tuan Muda Qian sangat pengertian. Kuserahkan hal ini padamu. Aku pamit dulu.
Ayah, Sue. Aduh, Shue, kamu sudah pulang beberapa waktu, ada hal yang perlu kamu ketahui. apa itu, Kak? Bisnis keluarga kita sudah tidak seperti dulu lagi. Beberapa tahun terakhir, kita bergantung pada kemitraan grup Gu untuk tetap bertahan. Karena itu, tuntutan keluarga Gu tidak bisa kita tolak. Aku mengerti. Apa yang harus kulakukan, Kak? Perjanjian pertunangan sudah berubah, karena kau anak kandung orang tua kita. Gu Yaoksin ingin menikahimu. Apa? Tidak bisa. Aku tahu ini permintaan yang tidak masuk akal. Awalnya ayah menolak mereka, tapi maukah kau diam saja melihat bisnis keluarga bangkrut dan semua kerja keras orang tua kita jadi sia-sia? Kak, Meski Yaoksin terlihat tak bertanggung jawab, tapi dia tidak jahat. Ada kami yang mendukungmu, dia tak akan menyiksamu. tapi Kak, Aku tahu hal ini sangat mendadak. Jika kau tidak mau lakukan kewajiban sebagai putri keluarga Qian, biar ayah dan ibu yang memikirkan cara lain. Kak, aku akan ikuti katamu. Demi keuntungan keluarga dan asmaraku, Ruixue, kau terpaksa harus berkorban. Bos, gawat. Ada apa? Bos, lihat ini. Bukannya kita sudah tahu tentang hal ini? Bos, geser ke bawah untuk lihat namanya dengan jelas. Kenapa jadi Ruixu? Kenapa kau datang ingin mencariku? Bukannya kau berhutang penjelasan padaku? Mau jelaskan apa kau? Kau mau bertunangan dengan Gu Yaoksin, kan? Kalau aku tidak datang, kapan kau mau memberitahuku? Setelah pertunangan, atau kau sama sekali tidak mau memberitahuku? Katakan sesuatu, Suruixue. Maafkan aku. Kau kira maaf bisa memperbaiki segalanya? Kau memanfaatkanku untuk kembali ke keluarga Qian. Sekarang kau putus hubungan denganku untuk bertunangan dengan orang lain. Dengarkan baik-baik, Suruixue. Ini tidak akan kubiarkan. Aku tidak bermaksud begitu. Kita tidak cocok. Ayo putus. Ini jawabanmu? Ya, Kau tak takut aku balas dendam karena hal ini? CEO terhormat sepertimu takkan korbankan kepentingan perusahaan hanya karena dicampakkan, kan? Kau pikir kau benar-benar mengenalku? Maaf, aku tetap bagian dari keluarga Qian. Aku tak bisa mengorbankan keuntungan seluruh keluarga demi kebahagiaanku sendiri. Kenapa? Kenapa begitu datang? Dia langsung merebut semua yang seharusnya jadi milikku. Kebahagiaan itu seharusnya jadi milikku. Molly, sedang apa kau? Kenapa engkau minum sebanyak ini? Kak, kenapa kau tak mau membantuku? Kau jelas tahu aku mencintai Yaoksin. Kini dia mau bertunangan dengan Qian Ruixiu. Bagaimana denganku? Kau begitu baik. Akan kucarikan pria yang lebih baik. Gu Yaoksin tidak layak untukmu. Aku tak mau orang lain. Molly, Kak, bicaralah pada ayah untukku. Kak, bicaralah pada ayah. Sedang apa kau? Ibu, kenapa ibu di sini? Molly adalah adikmu. Kami tidak sedara. Ibu, aku menyukai Molly. Aku selalu menyukainya. Chen Yinan, kau sudah gila. Kalian berdua tumbuh bersama. Bagaimana bisa kau jatuh cinta pada Molly? Apa kau masih anak kandungku? Ini benar-benar menjijikkan. Akan kujaga rahasia ini untukmu. Jangan sampai ayahmu tahu. Molly, maukah engkau pergi dari sini bersamaku? Aku akan lindungi kau mulai sekarang. Takkan ada yang merebut hakmu lagi. Tidak! Aku mau tinggal di keluarga Qian. Takkan ku tinggalkan tempat ini. Jika tetap berada di sini, aku khawatir kau takkan kuat. Gu Yaoksin akan datang hari ini untuk membicarakan pernikahan dengan Suruixue. Tidak! Aku harus temui dia. Aku perlu penjelasan darinya. Aku ikuti rencana orang tua, semua baik-baik saja, tak ada masalah sama sekali. Ayah, Paman Qian, aku dan Ruixue akan segera menikah, tapi kami belum cukup banyak bersama. Lihatlah ingatanku ini, kalian perlu lebih banyak waktu berdua. Bawa tuanku untuk berkeliling. Ruixue sebenarnya tak ada apa-apa antara aku dan Molly. Kau jangan keberatan. Saat pertama bertemu, aku langsung jatuh cinta padamu. Nggak nyangka kita punya jodoh seperti ini. Lagi pula nanti kita akan menikah.
Bagaimana kalau kita saling mengenal lebih dalam? Apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Aduh, aku ingin membatalkan pertunangan. Apa yang terjadi di sini? Paman Kian, lihat yang dilakukan putrimu. Apa yang Tuan Gu lakukan? Berani-beraninya Nona Qian memukul tunangannya. Putrimu pasti punya kecenderungan melakukan kekerasan. Mentalnya bermasalah. Aku mau batalkan pertunangan ini. Ruixue, kenapa tidak bicara baik-baik sampai mau memukul Tuan Gu? Ayah, tadi dia mencoba memelukku di halaman belakang dan mau menciumku secara paksa. Kenapa kalau aku menyentuhmu, aku tunanganmu, kontak fisik itu wajar, sama sekali nggak salah. Udah banyak mulia orang, Nona Qian seharusnya malu. Memang orang kampungan yang kasar. Batalkan saja. Pria yang kehilangan kendali begitu melihat wanita, aku juga tidak mau. Qian Ruixu, dengarkan baik-baik. Setelah aku batalkan pertunangan ini, tak ada pria di kota ini yang mau menerimamu. Kalau kau nggak minta maaf dengan baik, akan kubatalkan kerjasama dengan keluarga Qian. Bagaimana? Tuan Gu, Ruixu, minta maaf. Sekarang, jelas-jelas dia yang melecehkanku. Kenapa aku harus minta maaf? Apa kalian tidak peduli padaku? Ruixu, apakah sikapmu yang patuh sebelumnya hanya pura-pura? Ruixue, kau sudah menyinggung Tuan Gu. Kau akan mempermalukan keluarga kita. Ku katakan terakhir kali, minta maaf pada Tuan Gu. Cepat. Ini kelalaianku, kuwakili Sue minta maaf padamu, lupakan saja masalah ini, ya. Su Ruixu, lihat baik-baik. Hubungan keluarga ini tidak ada artinya. Tak ada yang akan membantumu. Wanita ini sudah memukulku. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Kau yang seharusnya minta maaf. Kau yang harus minta maaf. Tuan Yin, ada masalah apa ini? Sebenarnya aku dan Ruixu sedang berpacaran. Kami tak pernah menemukan waktu yang tepat untuk umumkan ini sebelumnya. Maaf, Paman dan Bibi. Nak ya, Ibu, Ayah, sudah ingin memberitahu kalian, aku tidak bisa menikahi Tuan Gu, karena aku sudah punya kekasih. Yin Chengshun adalah pacarku. Hahaha. Karena pertunangan sudah dibatalkan, mulai hari ini. Aku bisa secara resmi mengunjungi Paman dan Bibi. Tentu saja. Ruixue sudah merasa lelah, aku bawa dia untuk jalan-jalan dulu, kami permisi dulu. Oh ya, Tuan Gu, jika kau mau minta maaf, aku wakili pacarku untuk menolak. Tuan Yin tunggu, bukan itu maksudku. Tuan Gu, hal ini juga di luar perkiraanku. Tapi karena Xue sudah memilih orang lain, dan kau bersikeras membatalkan pertunangan, kami terima permintaanmu. Baiklah, aku mau gantikan posisi Ruixue. Yoxin, aku mau bertunangan denganmu. Jangan mimpi, aku tidak akan menikahi bayi terlantar yang tidak jelas dan nona palsu. Yoxin, apa semua yang kita alami hanya kebohongan? Itu dulu. Kau yang mengejarku. Sekarang jika kau mengejarku lagi, aku pun malas melihatmu. Aku tidak terima. Berani-beraninya kalian merendahkanku, kalian semua akan menyesalinya. Kenapa kau kembali mencariku lagi? Jika aku tidak datang hari ini, kau berencana memutuskan hubungan dengan keluarga Gu atau ingin memaksakan diri menikah dengan Gu Yaoxin. Bagaimana kau tahu? Sebenarnya aku tak ingin menikahinya. Selain aku, siapa lagi di dunia ini yang sepadan untukmu? Narsis. Jadi sekarang kita resmi kembali bersama. Jika kau sebut putus lagi, aku takkan memaafkanmu lagi. Bagaimana ini, Yin Chengshun? Kau terlalu baik padaku. Aku takut suatu hari nanti akan jatuh cinta padamu. Mari kita coba. Tapi kau milik Su Ruixue, bukan milikku. Kami sangat berbeda, dan kau tahu itu. Bagiku, kalian tetap orang yang sama. Aku serakah. Sifat polos dan baikmu, atau kecerdikanmu, aku mau keduanya. Tapi aku tak bisa memiliki tubuh ini sepanjang waktu. Dan semua ingatannya. Kalau begitu, kita cari psikiater terbaik. Jika kau mau terapi, kau pasti bisa sembuh total.
Mungkin aku akan hilang pada saat itu. Yin Cheng Shun, aku tak rela kehilangan dirimu. Mari hargai setiap waktu di saat ini, Kak. Kita bersama dengan baik. Ohnya, bukankah aku seharusnya bertunangan dengan Gu Yaoxin? Kenapa? Tiba-tiba jadi bertunangan denganmu? Tunanganku terlalu pemalu, jadi aku harus mengambil inisiatif. Apa sisi lain diriku muncul lagi? Tentu dia tak hanya membuat keributan, dia juga bersumpah hanya mau menikahiku. Apa? Kalau dia berbuat begini, orang tuaku akan mengira aku gila. Tenang, mereka belum menyadari apa-apa. Selamat malam, Paman dan Bibi. Ibu, ayah? Tuan Yin, bukan. Sekarang harusnya kupanggil Cheng Sun. Siapa sangka pernikahan menyatukan keluarga kita? Hari ini aku datang mengunjungi Paman dan Bibi untuk lebih cepat memastikan persiapan pernikahanku dan Ruixu. Xue, pertunanganmu semakin dekat. Sudah kusiapkan perhiasan untukmu di kamar lantai atas. Coba lihatlah. Terima kasih, Ibu. Wan Hai, antarkan putri kita ke atas untuk melihatnya. Tentu, ayo Cue. Bibi ingin berbicara berdua denganku. Tuan Yin adalah orang yang cerdik, aku akan langsung ke intinya. Ini perjanjian pengalihan saham. Kau harus menyerahkan 5% saham ke keluarga Qian. Bibi mau menjual putri sendiri? Ruixu tidak tahu ini, kan? Di keluarga seperti kita, tidak pernah ada cinta yang tulus. Kami butuh melihat ketulusanmu saat menikahkan putri kami. Kami perlu melihat ketulusanmu saat menikahkan putri kami. Tentu saja, kuharap setelah Nyonya Qian melihat ketulusanku, bisa memperlakukan Ruixu lebih baik lagi. Tentu saja. Haha, apa yang kalian bicarakan? Yashi, kenapa kau lakukan ini? Aku lakukan ini juga demi kau dan keluarga Qian. Ini juga jamin dukungan masa depan Ruixu. Tapi kita bukan sedang menjual putri kita. Bagaimana Cheng Sun akan memandang kita kalau begini? Paman, Bibi, aku bersedia melakukan ini. 5% saham tak ada artinya. Dibandingkan Ruixu. Karena Tuan Yin sudah berkata begitu. Kalau begitu kami akan menerimanya. Kini kita adalah mitra bisnis dan keluarga besan. Kami terima kau sebagai menantu. Tapi kuharap Ruixu tak boleh tahu soal kesepakatan ini. Cheng Sun, temani aku minum. Ruixu, aku sengaja meminta dapur membuatkan ini untukmu. Cicipilah. Aku kurang perhatian padamu sebelumnya. Akan kutebus semua itu mulai sekarang. Bos, di luar ada orang yang bersikeras ingin bertemu. Siapa? Dia mengaku sebagai ibu asuh Nona Ruixue. Bawa dia masuk. Baik. Tuan Yin, kau memang sangat tampan. Kita pernah bertemu. Kudengar kau bertunangan dengan Ruixue. Aku datang untuk memberimu selamat. Karena kau bisa menemukanku. Langsung ke intinya saja. Membesarkan Ruixu bertahun-tahun, aku menghabiskan banyak uang. Hidupku juga tidak mudah. Sekarang dia menikah dengan orang kaya. Bagaimanapun, dia tetap harus memberiku sedikit uang lah kan? Sebutkan nominalnya. 1 juta yuan, aku tak akan datang mengganggunya lagi. Ambil uangnya dan pergi. Jangan muncul di hadapan Ruixue lagi. Jangan khawatir, Tuan Yin, aku akan pergi sekarang. Ya bagaimana bisa dia bersama dengan kakaknya sendiri? Dan bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Gelas whisky. Kenapa kamu lagi? Apapun yang mengganggumu,
Aku akan menemanimu malam ini. Tidak perlu. Lihat. Semua temanku sedang mengawasiku. Hargai aku. Aku tidak akan minum denganmu. Baiklah. Halo, aku sudah membuatnya mabuk. Kamu di mana? Malam ini dia milikmu. Ada wanita yang tak bisa kudapatkan? Di mana aku? Ini adalah surga. Siapa itu? Antar makanan. Salah antar, aku tidak pesan. Ada apa ini di larut malam begini? Kau... Jika sesuatu terjadi pada Suruikshu, kau akan mati dengan mengenaskan. Kau tidak apa-apa? Panas sekali. Sadarlah. Kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Menyiksa. Tolong aku. Aku merasa panas sekali. Suruikshu. Jangan. Jangan. Selamatkan aku. Aku di sini, jangan takut. Kenapa cuma satu orang di sini? Aku memang menunggumu. Jangan. Kenapa kau ambil fotoku? Begitu polisi datang, aku akan punya bukti. Cian Molly, keluar sekarang. Ayah, ada apa? Kenapa tak ayah teriak begitu keras? Lihat sendiri. Cian Molly memberiku uang untuk mengambil fotomu. Aku harus dapatkan bukti kalian di ranjang dan foto yang memalukan untuk menghancurkan reputasimu. Menjebak adik sendiri. Kau masih punya hati nurani? Kalau bukan karena Cheng Shun menyelamatkanku, Cian Molly, aku tak akan tahu sejauh mana kau akan memfitnahku. Ayah, aku salah. Aku sudah kehilangan akal sehat. Aku sangat takut kalian tidak menginginkanku lagi. Untuk mengusirku, kau memakai trik seperti ini. Kau sadar ini melanggar hukum. Aku gagal sebagai orang tua. Tapi kau sudah berbuat salah, maka kau harus tanggung akibatnya. Molly segera berkemas dan pergi dari sini. Ayah, maafkan aku. Jangan usir aku. Ayah. Aku tak mau berpisah dengan ibu, ayah, dan kamu. Aku takkan biarkan kau pergi. Ibu, hanya ibu yang bisa membuat Molly tetap di sini. Setelah perbuatan kejamnya, bagaimana meyakinkan ayahmu? Aku juga tak bisa menahannya. Yinan, apa yang kau lakukan? Ibu, apakah ibu tidak besia melihatnya? Molly tak boleh pergi. Cintaku padanya tak bisa terkendali lagi. Aku ingin menikahi Molly. Apa? Kau sudah gila. Kau mau menikahi adikmu sendiri? Ibu, restuilah kami. Aku tak akan pernah menikahi wanita lain. Jika ibu menolak, aku akan pergi dengan Molly selamanya, tak akan pulang lagi. Baik. Ini sungguh konyol. Bagaimana bisa aku membesarkan anak seperti kalian? Sungguh tak masuk akal. Ayah, restuilah kami. Ayah, jika tak bisa jadi putrimu, aku bisa jadi menantumu. Jadi keluarga kita bisa tetap bersama selamanya. Mereka tumbuh bersama. Hidup berdampingan selama 20 tahun lebih. Perasaan mereka pasti berbeda. Karena Yinan dan Molly saling mencintai, kau restui saja mereka. Tapi mereka memperlakukan Ruiksu seperti itu. Dan sekarang bahkan begitu konyol. Ayah, kau membesarkan Molly selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana kau tega biarkan dia mengembara sendirian di luar? Kau tak tahan lihat dia menderita sehari pun. Kalau aku terlantar selama 20 tahun lebih. Tak pernahkah kau peduli? Apakah dia sama denganmu?
Molly selalu dimanja sejak kecil. Dia sama sekali tak bisa menderita di luar sana. Dia memakai segala cara untuk mencelakaiku, tapi kau tak pernah membelaku. Apakah di matamu, hanya mereka adalah anak kandungmu, sedangkan aku tidak? Ruikshu, kenapa kau berbicara begitu padaku? Molly takkan pernah seperti kau, yang begitu kurang ajar. Baik, kau masih membelanya sampai sekarang. Aku sudah mengerti. Seberapa keras aku berusaha, aku tetap jadi orang asing di keluarga ini. Baiklah, dia tinggal. Aku yang pergi. Ruikshu. Aku akhirnya menemukan orang tuaku, menemukan keluargaku. Tapi kau hancurkan semuanya dah. Mereka lebih menyayangi Kian Molly daripada kau yang jadi putri kandungnya. Pantaskah kau korbankan diri untuk orang tua seperti ini? Kian Molly memang penjahat. Tapi ibu, ayah, dan Yinan tidak jahat. Mereka hanya tak tega menyalahkan Kian Molly. Sampai sekarang kau masih membela mereka. Tahukah kau, rumah itu bukanlah tempatmu. Pernahkah mereka memberimu kehangatan keluarga? Pernahkah mereka benar-benar mencintaimu? Karena kau tak mau pulang, tinggallah di tempatku. Yin Chengshun, versi diriku yang mana yang kau sukai? Aku benar-benar bingung harus berbuat apa. Aku tak bisa mengontrol kemunculanku. Begini saja, siapapun yang muncul, laporkan diri di sini tiap hari. Lapor diri? Mengapa kau bawa aku ke sini? Katanya belanja bisa obati kesedihan, ku bawa kau mencobanya. Aku sudah merepotkanmu. Hari ini akan ku gesek kartumu sampai puas. Ini senjata pamungkas perempuan. Maaf, aku salah ambil barang ini. Jangan beli kalau tak punya uang. Bukan ini saja yang mau ku coba. Aku akan mencoba semua baju di toko ini. Halo, Pak. Mau pesan apa? Tolong pesankan satu kue untukku. Cukup satu kue saja? Sudah lama aku tak makan kue. Selama ini aku membuat kue untuk orang. Tapi tak pernah benar-benar mencobanya. Aku pesan semua kue yang ada di menu ini. Tidak perlu. Kita tak akan sanggup menghabiskannya. Lakukan seperti perintahku. Yang ini enak. Coba cicipi. Enak, tidak? Aku sangat senang bersamamu dan merasa sangat terlindungi. Terima kasih, Yin Chengshun. Lalu, bagaimana kau akan membalasku? Ruikshu, bagaimana kondisinya? Indikator fisiknya semua normal. Tapi kepribadian gandanya merupakan kasus klasik skizofrenia. Jika terus dibiarkan, keadaan akan terus memburuk. Begitu tindakannya tak terkendali, dia tidak bisa hidup dengan normal lagi. Apakah kepribadian lain itu akan hilang sendiri? Tidak akan hilang dengan sendirinya, hanya ditekan oleh rasionalitas, yang pada akhirnya akan gagal. Nantinya dia akan sepenuhnya kehilangan kendali dan menjadi gila. Ruikshu, jangan khawatir, aku akan menyembuhkanmu. Apapun yang diperlukan, tolong selamatkan dia. Tuan Yin, tenang saja, sebagai dokternya, aku akan bertanggung jawab atas pasien. Tapi kondisinya membutuhkan terapi psikologis jangka panjang. Selama perawatan, kondisi fisik dan temperamennya mungkin akan mengalami perubahan besar. Aku butuh kepercayaan penuh darimu. Apa maksudnya? Fondasi pengobatan mentalnya adalah membantunya menemukan jati diri sejati. Ketergantungannya pada teman dan keluarga mungkin memudar seiring proses ini. Bahkan pasangan yang sangat dekat pun bisa putus. Asalkan dia sembuh, aku tak peduli dengan yakin lain. Dengan persetujuanmu, aku bisa mengobatinya dengan tenang. Silakan tunggu di luar sekarang. Baik, aku sudah tahu. Masih tidak bisa menemukannya. Di mana lagi dia bisa berada? Mungkin di kediaman Tuan Yin. Jangan khawatir lagi. Ibu, ayah, aku, dan kakak. Aku dan Yinan perlu merencanakan pernikahan. Kau sudah mengubah panggilanmu?
Aku belum terbiasa. Tetap panggil ibu, kan? Aku belum menyetujui pernikahan kalian. Kita tunggu sampai Sue kembali. Aku masih harus menanyakan pendapatnya. Mengapa harus minta pendapatnya? Dia bagian dari keluarga ini. Bukankah kita harus tanya pendapatnya? Ayah, aku tidak mengerti. Kenapa pernikahanku harus ada persetujuannya? Inan. Sue kesal dan pergi keluar. Keluarga kita sudah hancur. Kau malah tak peduli dan hanya pedulikan pernikahanmu. Inikah sikap seorang kakak? Katanya dia merayu kakaknya sendiri untuk tinggal di keluarga itu. Memalukan. Pak CEO tak akan biarkan dia berhasil. Ada apa, sayang? Kudengar karyawan mengataimu. Mereka bilang apa? Mereka bilang ayah tidak mendukungmu dan akan berikan grup ke Su Ruixu. Makanya dia tunda pernikahan kita. Dia ingin kita meninggalkan rumah dan tak mau mengeluarkan uang untuk kita. Yinan, grup ini harusnya jadi milikmu. Kini Su Ruixu datang, dia mengadu domba hubungan keluarga kita, dia bahkan merebut kariermu. Kau nggak bisa tinggal diam. Apa yang kau inginkan? Untuk kebahagiaan kita, kau harus rebut kembali grup ini. Ada apa denganku? Di mana ini? Ini ruang terapi. Aku adalah terapismu, Zhao Pingjin. Tubuhmu tak tahan tekanan dari kepribadian ganda. Karena itu kau pingsan. Tuan Yin membawamu ke sini. Berharap aku bisa membantumu melalui pengobatan, Mei. Aku harus cari Cheng Shun. Ruixu, kau terlalu tertekan. Disosiasimu sudah sangat parah. Jika terus begini, tubuhmu tak akan sanggup bertahan. Percayalah, aku bisa menyembuhkanmu. Lihat ini. Biarkan ia membawamu tidur. Bilang sakit, kau tinggal di rumah pagi-pagi begini tidak mau kerja, meniru nona orang kaya yang dimanjakan. Kau tidak lihat dulu siapa dirimu ini, bocah yang tidak diinginkan. Maaf Bu, tak seharusnya aku sakit. Cepat, pergi petik sayur untuk masak. Tenang, ibuku tak akan marah padaku. Pas sekali, Tuan Yin, mari bahas kondisinya. Nona Ruixu pernah dianiayai ibu asuhnya. Untuk bertahan hidup, dia harus menuruti ibunya dan menekan jati dirinya. Dia tak bisa lagi terbuka pada dunia luar. Jika ingin mencapai terapi psikologis yang efektif, perlu proses secara bertahap. Tiap minggu datang terapi 1 kali. Kamu sudah bangun. Ada apa, Cheng Shun? Hadiah ulang tahunmu sudah datang. Ini hadiah ulang tahun pertamamu. Hadiah ulang tahun keduamu. Taruh di samping untuk menemanimu tidur. Terima kasih. Masih ada lagi? Hadiah ulang tahun terakhirmu. Makasih, Heo. Mulai sekarang, ini akan jadi rumahmu. Halo. Apa? Ada apa? Ayahku mengalami kecelakaan mobil. Ayah, kau baik-baik saja? Kau masih berani panggil ayah? Karena kau kabur dan tak mau pulang. Ayah tak perlu mencarimu sampai mengalami kecelakaan mobil. Ini semua salahku. Kau hanya pembawa masalah. Mengapa keluarga kami punya anak seperti engkau? Ayah, bangun. Kumohon. Dokter, tolong selamatkan ayahku. Persiapkan mental kalian.
dia mungkin tak sadarkan diri selamanya. Apa maksudmu? Dia akan jadi vegetatif? Tidak. Itu mustahil. Pasti ada yang bisa kita lakukan. Dokter, tolong carikan solusi untuk selamatkan ayahku. Jangan khawatir, kami akan lakukan yang terbaik. Mulai sekarang, dia akan memulihkan diri di rumah. Kau yang bertanggung jawab merawatnya. Percayakan padaku. Selain perusahaan, ada juga gedung dan toko. Ini daftar. Semua aset ayahmu. Yinan, selesaikan prosedur pengaslihan dan ambil alih perusahaan. Secepatnya. Baik, Bu. Molly, jangan terburu-buru. Setelah acara pernikahanmu, saham perusahaan akan kuberikan padamu. Terima kasih, Ibu. Ayah masih belum meninggal. Kalian sudah bagi warisan di sini. Apakah kalian punya hati nurani? Kau tak punya hak mencampuri urusan keluarga. Dengar baik-baik. Kau tak akan dapat sepeser pun dari kekayaan keluarga Kian. Ayah. Kapan ayahnya akan bangun? Halo dokter. Kami bisa selamatkan ayahmu. Pengobatan apa? Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Dokter. Ibu sudah gila. Jika dia sadar, kita semua akan mati. Kenapa? Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Sebenarnya Suruishe bukan anak kandung ayahmu. Apa maksudmu? Bukankah dia adalah putri kandung yang kembali pada kalian dengan tidak mudah? Dia memang anak kandungku, tapi bukan anak ayahmu. Mengerti? Saat ayahmu sering bepergian, aku kembali bertemu dengan cinta pertamaku. Makanya Ruixu bukan anak ayahmu. Jika dia bangun dan tahu, dia akan menceraikanku. Karena itu, lebih baik buat dia pergi lebih cepat. Begini baru bisa mempertahankan posisimu dan Molly. Rem mobil Tuan Chen sengaja dirusak. Siapa yang melakukan ini? Mereka dalang sebenarnya. Aku tak pernah menyangka mereka akan menargetkan ayah mereka sendiri. Mengapa mereka melakukan ini? Kehadiranmu sudah mengancam posisi mereka. Mereka takut kau mewarisi grup ini. Akan kutanyakan pada mereka. Apa ini ulah kalian? Kak, kenapa kau boleh begini? Dia adalah ayah kandungmu yang membesarkanmu 20 tahun lebih. Bagaimana bisa kau menyakitinya? Yinan, jangan dengarkan dia. Dia mau memprovokasimu. Cuma beberapa foto sudah mau mengancam kami. Jangan naif. Kami tak tahu apa-apa soal kecelakaan itu. Kalau tak percaya, laporkan saja ke polisi. Kalian hanya ingin merebut perusahaan, kan? Baik. Mulai hari ini, selama aku masih ada, rencana licik kalian takkan berhasil. Jangan khawatir. Ini para penasihat hukum dan akuntan yang hebat. Mereka sangat berpengalaman. Mereka akan membantumu mengambil alih grup. Grup ini adalah kerja keras hidup ayahku. Aku tak akan diam melihatnya jatuh ke tangan orang yang licik. Aku tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Nona Su, tolong tinjau dokumen-dokumen ini. Lihat dulu bagian ini. Istirahatlah sebentar. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Aku akan gunakan ini untuk melawan mereka. Kemajuan yang mengesankan. Kelinci yang belagak polos dan tidak tahu malu akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Datang untuk merebut sesuatu. Ini memang perusahaan ayahku. Aku memegang 10% saham perusahaan. Aku hadir di rapat pemegang saham dengan klaim yang sah.
Berapa lama kamu latihan ini? Gertakanmu sama sekali nggak berarti. Setelah rapat pemegang saham, kau bahkan tak akan berhak untuk bicara. Bodoh sekali. Seperti yang kalian tahu, suamiku mengalami kecelakaan mobil dan berada dalam kondisi koma dalam keadaan vegetatif. Kini grup kita harus memilih CEO baru. Aku mengajukan Qian Yinan sebagai CEO sementara. Ayahnya yang membangun grup ini, jadi mewariskannya ke anaknya adalah hal yang wajar. Yinan sudah bekerja di sini bertahun-tahun dan memahami semua aspek bisnis. Mari kita lanjutkan dengan pemungutan suara. Tunggu sebentar. Tinjau dokumen ini sebelum memilih. Perhatikan baik-baik semuanya. Ini adalah keputusan manajemen Qian Yinan selama masa jabatannya dan laporan keuangan. Keputusan buruknya menyebabkan penurunan laba tahunan 20%. Qian Yinan sama sekali tidak mampu memimpin perusahaan ini. Dari mana kamu mendapatkan dokumen ini? Aku tidak mengakuinya. Setiap kata dalam berkas ini telah diverifikasi secara menyeluruh. Tidak ada celah hukum di sini. Berani-beraninya kau melakukan semua ini diam-diam. Bagaimana dengan muka? Apa yang sudah kau lakukan pada ayah? Bagaimana dengan muka? Apa yang sudah kau lakukan pada ayah? Kau bilang Yinan tak kompeten. Lalu siapa? Kamu? Aku juga ahli waris keluarga Qian. Jika dia tak kompeten, aku berhak menggantikannya. Benar. Kau memang punya hak. Tapi apa kau punya kemampuan? Kamu gadis yang berasal dari kampung, tidak bersekolah lama, bahkan jadi pembantu saja tidak becus. Kau masih berani merebut perusahaan dengan Yinan? Ibu, aku juga adalah anakmu. Kenapa ibu begitu pilih kasih? Aku hanya menyatakan fakta. Kau tak layak mewarisi perusahaan. Bagi kalian semua, aku tak berarti. Tapi ingat ini, aku bertunangan dengan Yin Chengshun. Setelah menikah nanti, keluarga Yin bisa berikan berapa banyak keuntungan pada keluarga Qian? Kalian tahu jawabannya. Apakah masih ada yang menyampaikan pendapat? Mari kita lanjutkan voting. Tunggu. Aku belum bicara. Jangan kira pernikahannya dengan Yin Chengshun akan menguntungkan. Dia ingin bantu grup Yin ambil alih perusahaan kita. Omong kosong. Ini hasil jerih payah ayah. Aku tak mungkin menyerahkannya pada orang lain. Kau sama sekali bukan anak kandung Qian Wanhai. Omong kosong apa lagi ini? Aku sudah berusaha keras mengundang perawat saat itu untuk mengungkap kebenaran. 20 tahun lalu, aku masih bekerja di ruang bersalin selamat anaknya perempuan. Kau tahu siapa aku, kan? Jangan bocorkan sepatah kata tentang kejadian malam ini atau kau akan meninggalkan kota ini. Bukannya bertahun-tahun mencari putri kandungnya, ternyata dia yang menelantarkannya. Karena Su Ruixiu bukan anak ibu dengan Qian Wanhai, tapi merupakan hasil perselingkuhannya. Qian Moli, tutup mulutmu. Ibu, kau tak bisa sembunyikan hal ini. Kau. Qian Moli, jelaskan. Bagaimana ayah bukan ayah kandungku? Dia selalu baik padaku. Ibu, katakan sesuatu. Kau hanya anak haram. Apa hakmu berdiri di sini? Jangan lihat lagi. Aku kira akhirnya aku menemukan keluargaku dan ayah kandungku. Tapi ternyata aku bukan apa-apa. Kau tetaplah dirimu. Bagaimanapun keluargamu, bagiku kau takkan pernah berubah. Tidak bisa. Tidak bisa apa? Mereka tidak boleh begini padaku. Wang Yashi, kau nggak pantas jadi ibu. Kau meninggalkan anak sendiri, mengabaikanku 20 tahun. Bahkan bersekongkol dengan anak angkatmu untuk menindasku. Kau punya hati nurani, tidak? Kau adalah kesalahan. Sudah kucoba menghapusmu. Kenapa masih mau menjerat kami? Mulai sekarang, kau dan aku tak ada hubungan lagi.
Itu yang terbaik. Kedepannya, jangan dekati kami lagi. Kau akan dapat balasannya. Ibu, untuk apa kesal dengan gadis liar itu? Minumlah teh ginseng. Molly, tak perlu berpura-pura di hadapanku lagi. Ibu, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Bukan hanya Su Ruixu yang diusir saat ini. Aku juga tak bisa tinggal di sini lagi. Ibu, aku yang salah. Aku tak mempertimbangkan perasaanmu. Hukumlah aku. Molly, apa yang kau lakukan? Aku mempermalukan ibu di grup. Aku tak akan bangun sampai dia memaafkanku. Ibu, mohon maafkan dia. Dia hanya ingin aku mengambil alih grup, makanya membawa perawat. Salahkan saja ketidakmampuanku. Ada apa, Molly? Aku baik-baik saja. Perutmu sakit? Kau akan menjadi ayah. Aku akan jadi ayah. Molly, kau hamil? Mulai sekarang kita bersatu sebagai satu keluarga. Ibu. Lagian ibu tidak leluasa pergi ke grup. Lebih baik pakai kesempatan ini dengan mengalihkan sahammu untuk bayiku sebagai hadiah kelahiran. Ibu yang tegak, kau akan membayarnya. Tak ada yang peduli padaku. Kenapa masih harus melahirkanku? Ruixu, jangan menyiksa diri seperti ini, ya? Kamu baik-baik saja? Aku cuma mau membersihkan dapur, tapi malah mengacaukannya. Kenapa tidak ada yang bisa kulakukan dengan baik? Cheng Shun, pantas saja mereka meninggalkanku. Itu tidak benar. Kita jangan berpikir yang tidak-tidak di sini. Ayo pergi jalan-jalan. Makasih sudah menghiburku. Mulai sekarang aku akan lebih baik lagi padamu. Ruixu. Jangan sentuh aku. Kakak, jangan pergi. Mau kemana kau? Kau cuma anak liar yang tak diinginkan. Kau anak liar. Aku bukan... Guru datang. Lari. Tenang, Ruixu. Mereka sudah kabur. Aku kasih kau permen. Ruixu, kelak kau panggil aku kakak. Aku akan lindungi kamu. Baik. Kau memimpikan Qian Yinan? Bukan kakak dalam mimpiku. Adalah tetangga masa kecilku. Ini semacam mekanisme perlindungan diri. Saat terluka secara emosional, mereka akan mencari figur yang bisa diandalkan. Bukankah yang dia andalkan itu seharusnya aku? Tuan Yin dan Nona Su baru kenal. Kau tak bisa gantikan teman masa kecil di hatinya dalam sesaat. Teman masa kecil? Ini sebenarnya wajar. Tak perlu khawatir. Baik, Dr. Zhao. Aku serahkan Ruixu padamu. Aku harus ke kantor. Cheng Shun. Jangan terlalu khawatir. Tuan Yin akan mengerti. Sekarang bisakah kau ceritakan apa saja hal yang kau dan kakak itu alami di dalam mimpimu? Matahari terasa hangat dan menenangkan. Kami berbaring di lereng berumput bersama dan perlahan tertidur. Aku tertidur di lengannya sampai lengannya mati rasa. Dia tidak keberatan untuk itu. Kebahagiaanmu jadi kebahagiaannya. Dulu aku ingin cepat dewasa. Tapi siapa sangka ternyata harus melewati begitu banyak hal setelah dewasa. Mungkin masa lalu lebih baik. Sekarang tak ada yang menghalangimu. Kau bisa pilih hidup yang sederhana. Ruixu, kau tidak cocok hidup dalam tekanan sebesar ini. Aku sarankan kau tinggalkan tempat ini. Dan Yin Cheng Shun.
Apa yang kalian lakukan di sini? Ini bukan seperti yang kau kira. Dr. Zhao hanya memberi nasihat. Nasihat macam apa? Menasihatimu meninggalkan tempat ini dan aku. Tuan Yin, ini kesalahpahaman. Aku hanya memberi saran baik pada pasien. Cukup. Ku minta kau mengobatinya, bukan untuk membawanya pergi. Tuan Yin tidak perlu bertindak seperti ini. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Ruixue. Jangan berani panggil dia Ruixue. Hentikan ini. Hentikan. Berhenti memukulnya, berhenti. Apa kau tak lihat dia membohongimu? Yang ku tahu kau terlalu gegabah. Dr. Zhao sedang mengobatiku. Bagaimana bisa kau pukul dia? Terima kasih sudah membelaku tadi. Cheng Shun. Cheng Shun. Cheng Shun, dengar penjelasanku. Aku ingin bilang, kaulah yang paling penting bagiku. Kenapa kau ikuti aku? Kenapa tak cari Dr. Zhao itu saja? Kau seperti anak anjing yang sedang cemburu sekarang. Cuman aku yang bodoh ini bisa dipermainkan olehmu. Pertama si dokter, lalu kakak tetanggamu itu. Bukan, mereka adalah mereka, kau adalah kau. Kalau begitu, buktikan padaku. Sudah kau pikirkan? Ada hal yang belum kusampaikan. Apalagi yang kau sembunyikan? Dr. Zhao itu adalah tetangga masa kecilku. Aku sudah mengenalinya. Ada tahi lalat di dekat matanya. Tapi aku tak saling mengenal dengannya. Kenapa? Aku tak mau berhubungan dengannya. Itu tak adil untukmu. Berarti dia sudah mengenalimu sejak lama. Tidak, ini pasti sudah dia rencanakan. Sehingga dia sengaja memanipulasi perawatanmu. Dia terus membujukmu meninggalkanku. Bisakah engkau jangan selalu memakai kekerasan? Katakan, apa tujuanmu mendekati Ruixue, kakak tetangga ya? Ruixue sudah ingat. Mungkin baik dia ingat sekarang. Memang sudah waktunya ingatannya pulih. Kau memang sudah merencanakan ini. Kau membujuknya melakukan hipnosis hanya agar dia ingat tetangga masa kecilnya. Kan? Ya. Kan? Sudah kubilang tujuan terapi adalah membantu pasien menemukan orang yang benar-benar dibutuhkan di dalam hatinya. Sedangkan orang itu aku, bukan kau. Aku peringatkan kau, jangan dekati Ruixue. Tuan Yin berani bersaing secara adil. Biarkan dia memilih siapapun yang disukainya. Ruixue takkan pernah tertarik padamu. Alasan aku mengajakmu hari ini adalah untuk memberitahumu sesuatu. Aku kembali untukmu setelah keluar negeri. Tapi kau sudah pergi kerja di kota. Ibumu menyuruhku jangan mencarimu. Dulu kupikir, meski kutemukan kau, aku tak bisa memberimu hidup lebih baik. Jadi kuputuskan untuk bekerja keras, cari uang yang cukup dulu, baru pergi mencarimu. Biar ku selesaikan. Aku sudah sangat berusaha menepati janjiku, berjuang untuk mendampingi dan melindungimu. Aku bahkan sudah merencanakan masa depan kita. Ku beli pondok di desa. Maukah kau pergi melihatnya bersamaku? Ini rumah yang baru ku beli, belum sempat direnovasi, agak tua. Tak apa, terlihat kokoh. Ia sama seperti kau, meski kecil dan rapuh, tapi kuat seperti baja. Ya memang membuatku merasa akrab. Seperti waktu kecil dulu. Aku ingat, dulu kau selalu kasih aku barang terbaik dari rumah. Sering dipukul karena itu ya. Tapi aku tak pernah merasa sakit. Rasanya aku seperti pahlawan yang melindungimu. Aku sengaja menyisakan tanah ini, khusus untuk kau tanam bunga dan lainnya. Tanahnya subur, kita bisa tanam sayur di sana. Lalu tempatkan batang pohon, agar ia merambat di atasnya. Bisa untuk menahan hujan juga. Kita juga bisa pelihara ayam, adopsi anjing kuning besar, yang selalu mengibaskan ekor.
Ruiksu, aku tahu kemampuanku terbatas. Tapi aku bisa memberimu kehidupan yang tenang. Tinggallah bersamaku. Aku sangat menanti kehidupan ini. Chengshun. Nona Ruiksu ingin menemuimu. Bolehkah dia masuk? Tidak. Baik. Sudahlah, biarkan dia masuk. Baik. Apa kau marah? Kenapa kau di sini? Bukankah hidup desa sempurna untukmu? Memang cocok untukku. Tapi bagiku, dia hanya kenangan masa kecil. Kaulah masa depanku. Kau tak biarkan aku selesai bicara, lalu pergi begitu saja. Bagaimana aku bisa mengejarmu? Ini salahku. Aku bersumpah takkan meninggalkanmu lagi. Tapi aku tak bisa melepaskan Yin Chengshun. Dia sudah berbuat banyak untukku. Tak bisakah aku berubah sedikit untuknya? Aku tahu jalan ini sulit dan melelahkan. Tapi aku akan berjuang bersamanya. Kak Pingjin, maafkan aku. Ruiksu, apa kau benar-benar tak menyesal? Tidak. Molly, jangan pakai kutek lagi, tidak baik untuk bayi. Terus kenapa? Ini membuatku senang. Kau sudah jadi ibu, kenapa masih begitu keras kepala? Kutek ini baunya menyengat, bisa ganggu pertumbuhan bayi. Kalau begitu, berikan saja dia pada orang lain. Bukannya dulu kau juga begitu. Apa kau bilang? Kenapa emosi? Aku tidak berselingkuh. Aku tidak akan memberikan anakku pada orang lain hanya karena memakai kutek. Cian Molly, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Harusnya kau berterima kasih, kami sudah meringankan bebanmu. Kau tidak perlu mengurus grup, kau berbaring di rumah pun ada yang melayanimu. Jadi Nyonya Besar Cian, dengan tenang itu bagus, kan? Wan Hai, kita besarkan dia lebih dari 20 tahun. Kenapa dia bisa licik sekali? Kau, aku, dan Yinan. Kita sudah tertipu oleh bujuk rayunya. Dia yang berkuasa di keluarga ini sekarang. Bagaimana kita menjalani hidup ke depannya? Keluargaku melakukan segala cara untuk merebut tanah itu dan mengusir banyak orang. Yang penting dia sanggup untuk mendapatkan uang. Jangan berlagak suci. Cara mereka begitu kotor, mereka pasti akan hancur sendiri. Daripada hidup miskin kelaparan. Molly, dulu kau yang bersikeras ingin menikah. Aku ingin suami yang berguna, suami yang memberiku keuntungan, bukan anak manja yang tak berguna. Baru saja kita usir si Ruiksu yang sialan itu dan menyerahkan grup padanya. Siapa sangka dia begitu tak berguna. Molly, apa demi? Hei Yaoxin, kau masih ingat padaku? Sayang, malam ini kau datang? Yinan, awasi baik-baik istrimu. Dia bukan tipe yang setia. Ibu, jangan sensitif. Aku khawatir. Sudahlah, tenang, dia sedang mengandung penerus kita. Baik, aku bekerja dulu. Bagaimana bisa kau mengacaukan ini? Melihat saham grup ini anjlok dan membiarkan eksekutif mengundurkan diri? Yinan, kau abaikan ini dulu. Kita harus segera tenangkan hati mereka. Kudengar ada tawaran akuisisi. Benarkah itu? Yang satu membuat skandal, yang satunya tidak kompeten. Grup yang bagus tiba-tiba mundur dari pasaran karena kalian harus bersyukur jika masih ada yang mau membeli. Mau kemana kau? Apa? Kau harap aku tinggal di sini dan membusuk? Percayalah padaku, aku akan lewati krisis ini. Jika kau tetap di sisiku, aku pasti... Aku berusaha keras, bukan untuk mendapatkan pria yang tidak punya apa-apa sepertimu. Supir keluargaku sudah menunggu di luar. Kian Molly, kau tak tahu malu.
Kau membawa ahli waris keluarga Qian dan pergi mencari Gu Yaoxin. Semua itu bohong. Aku tidak benar-benar hamil. Bahkan jika aku hamil, kau yang paling tak berhak menghakimiku. Aku terima tamparan ini. Anggap sebagai jasamu membesarkanku selama 20 tahun. Mulai sekarang, aku tak akan memanggilmu ibu lagi. Kurang ajar. Aku bukan Ruixu yang mudah ditindas. Molly, jangan tinggalkan aku. Tapi kakak, kau tak bisa beri kehidupan yang kumau atau kebahagiaan yang kuinginkan. Tapi Yaoxin bisa. Ibu. Yinan, buka lebar matamu dan lihat wanita jahat ini. Mengapa aku bisa punya anak sedurhaka ini? Keluarga ini sudah hancur seperti ini. Ini semua salahku. Aku terus melakukan kesalahan, menganggap yang baik sebagai jahat, dan menganggap yang jahat sebagai baik. Tidak, akulah yang percaya kebohongan Qian Molly. Aku yang pantas mati. Nyonya, Tuan Muda. Obat Tuan sudah habis. Maaf, pengiriman baru tiba hari ini. Cepat, berikan pada ayah. Baik, kusiapkan sekarang. Hanya ayah satu-satunya yang benar-benar ingin aku pulang. Aku tak bisa diam saja melihatnya seperti ini. Ruixu, aku sudah salah. Aku minta maaf. Sejak kau pulang, aku tak pernah memperlakukanmu dengan tulus. Kini harus kuakui, ini akibat perbuatanku sendiri. Kita bicarakan ini nanti. Setelah semua kejadian ini, aku sadar betapa hinanya diriku. Kau benar tidak memaafkanku. Ibu. Apa yang kau panggil tadi? Kau adalah ibuku. Bagaimana mungkin aku tidak memaafkanmu? Yinan, Xue mau memaafkanku. Kak, semua itu sudah berlalu. Yang terpenting adalah keluarga kita tetap bersatu. Ibu, Kak, aku harus memberitahumu satu hal lagi. Sebenarnya yang mengambil alih grup ini tak lain adalah Cheng Fun. Dia lakukan semua ini untukku. Syukurlah dia yang ambil alih. Setidaknya perusahaan tidak jatuh ke tangan orang luar. Aku akui, aku tak mampu kelola perusahaan ini. Mungkin hanya Cheng Shun yang bisa bangkitkan perusahaan. Kita terlalu banyak salah, Ruixu. Kini Pak Yin yang pimpin grup, kami juga tak akan ikut campur dalam urusan perusahaan lagi. Kami hanya berharap kalian berdua bisa bahagia bersama. Sebenarnya kami akan menikah. Benarkah? Luar biasa. Bagaimana dengan yang ini? Istriku adalah wanita tercantik di dunia. Ah, kancingku terbuka. Aku harus diet sebelum menikah. Biar ku bantu. Kenapa kau melihat aku seperti itu? Seperti ingin melahapku? Yin Cheng Shun. Aku memang ingin melahapmu. Kenapa? Kamu tidak mau? Ada apa? Terlalu lelah? Bukan, cuma bosan. Melihatmu begini bikin moodku hancur. Maksudmu apa? Kau berbicara manis di telepon, tapi dingin saat ketemu? Hei, kamu yang mendekati aku lebih dulu, aku cuma iseng, mau menggodamu saja. Tak kira kau memindahkan semua barangmu tanpa bilang apa-apa padaku. Aku pindah biar dekat denganmu. Setiap hari aku memikirkanmu di rumah. Kulihat kau merasa keluarga Xian akan jatuh, lalu beralih ke keluarga Gu. Kalau tidak percaya, kau pegang. Ini anakmu. Sudahlah kau ini. Simpan trikmu, kau pikir aku bodoh? Kau tidak boleh begini padaku. Minggir sana. Mau tinggal? Boleh, aku sanggup membiayaimu. Tapi ingat, ini adalah rumahku. Aku bisa perlakukan kau semauku. Kenapa Ruixu bisa hidup senyaman ini? Siapa engkau? Untuk apa mencariku? Selamat siang, Nona Qian. Aku psikiater Ruixu. Psikiater? Jadi Ruixu punya penyakit mental? Ya,
Dia menderita DID parah, biasa disebut skizofrenia. Bagus. Pantas saja perilakunya berbeda. Ternyata dia ada penyakit mental. Kau mencariku, bukan hanya untuk memberi kabar ini. Kau sangat cerdas. Kau pasti juga tahu tentang pernikahan Ruixu dan Yin Cheng Sun yang akan segera dilaksanakan. Kau ingin menggagalkan pernikahan mereka. Kita sama, tidak ingin mereka menikah. Untuk menghentikan pernikahan, aku butuh campur tangan Nona Qian. Ini adalah pembangkit hormon. Jika Ruixu meminumnya, dia akan kehilangan kendali sementara. Kepribadiannya akan sering berubah. Bagaimana perusahaan terbuka bisa menerima bos dengan penyakit mental? Kenapa kau datang? Aku datang untuk memberi ucapan selamat. Ambil bungamu dan pergi. Kami tak butuh doa restumu. Kak, aku benar-benar turut senang untuk Ruixu. Aku salah tentang kejadian sebelumnya. Matamu. Sejak bersama Yaoxin, dia suka memukulku saat marah. Tak kusangka dia akan seperti ini. Kami tak butuh kehadiranmu di sini. Kak, kumohon, izinkan aku bertemu Ruixu sekali saja. Aku akan langsung pergi setelah bertemu. Aku ingin minta maaf padanya. Tindakanku dulu karena rasa iri. Kini aku sangat menyesali semuanya. Aku memohon padamu. Akan kusuruh seseorang mengantarmu, langsung pergi setelah menemuinya. Ibuku tak ingin melihatmu. Molly, apa yang kau lakukan di sini, Al? Selamat atas pernikahanmu, Ruixu. Matamu. Kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Selamat atas pernikahanmu dengan Tuan Yin. Semua yang terjadi adalah salahku. Aku yang sudah menyakitimu. Kini aku sudah menerima konsekuensinya. Aku pantas menerima ini. Jangan bicara begitu. Yang lalu biarlah berlalu. Semoga kita semua bahagia ke depannya. Baik. Nona Ruixu kopinya. Biar aku saja. Hati-hati, ini panas. Kau sudah selesai berdandan. Jangan sampai kopi tumpah di gaun. Biar aku dinginkan dulu. Terima kasih. Sudah. Kau telah merampas segalanya dariku. Akan kubuat kau merasakan bagaimana kehilangan segalanya. Ibu, kau masih bisa memanggilku ibu? Kau tak beritahu aku tentang pernikahanmu. Aku pulang mencari ibu dan tak menemukanmu. Sudah pasti tak bisa. Suami kesayanganmu mengusirku agar tak mempermalukanmu. Tidakkah? Itu tidak benar. Tidak benar. Dasar durhaka. Kau melupakan budiku membesarkanmu. Jangan lupakan asal-usulmu. Sekarang kau menikah dengan orang kaya. Apakah kau masih mengingatku yang membesarkanmu 20 tahun lebih? Ibu, ayo pergi. Ikut denganku. Aduh, dia memukul ibunya sendiri. Tolong panggil polisi. Tolong. Kau perlakukan aku seperti binatang. Setiap kesal, kau melampiaskan amarahmu padaku. Kau bahkan mencoba menjualku ke pedagang manusia. Kau tak pantas disebut ibu. Ibu? Apa ibu terluka? Cepat berdiri. Lihat, ini sifat aslinya. Dia benar-benar gila. Dia menyiksaku selama 20 tahun. Sungguh gila. Apa nen yang wanita ini sudah mempermalukan grup Yin? Cinta membutakan orang. Biasanya Tuan Yin sangat pandai menilai. Bagaimana bisa tertipu olehnya? Sebagai pemimpin, Kuali Jup, kau harus selalu waspada. Kalian tenang saja. Kondisi Ruixu sedang ditangani. Sudah tahu Skunu tapi tetap menikahinya. Perusahaan mana yang mau membiarkan wanita gila jadi istri CEO? Segera hubungi Humas untuk mengumumkan perceraian. Kita tak boleh dicelakai wanita ini lagi. Grup atau cinta yang lebih penting, pemilihan direksi semakin dekat. Aku yakin Tuan Yin akan ambil keputusan yang tepat.
Wanita ini sangat mengerikan saat gila. Pemegang saham grup Yin protes dan ingin menggantikan Tuan Yin. Kak Pinjin Fang, aku lelah sekali. Saya hanya ingin hidup tenang. Kau sudah putuskan, jika ingin kembali hidup normal, kamu harus putus dengan Yin Changshun. Kami memang dari dunia berbeda. Perpisahan ini baik untuk kami berdua. Cinta yang salah hanya akan menambah beban. Jika kamu yakin, baiklah. Ruixu, biar aku bawa kau pergi. Abaliuponan biar kau mengacaukan pernikahan mereka sesaru. Ada apa? Kau sudah lama tidak menyukai Yin Chengshun. Kuwakili kau untuk beri dia pelajaran. Dasar bodoh. Tahukah berapa kerugian keluarga Gu hanya dalam 2 hari ini, Tuan Utik? Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tak pernah memikirkannya. Tentu saja tidak kau pikirkan. Kau terlalu fokus balas dendam padanya. Dasar bodoh. Aku tak mengerti. Bagaimana keluarga Cian punya anak sebodoh dan sejahat kau? Harusnya ku tampar kau. Jangan marah. Aku bisa memperbaikinya. Apa rencanamu? Jangan coba bohongi aku. Keluarga Cian adalah saingan keluarga Gu. Jika aku hancurkan bisnis mereka, kau bisa mengambil alih. Tak masuk akal. Kau hancurkan bisnis keluarga yang sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Kau ini benar-benar jahat dan kejam. Aku suka. Saat ini, hanya kau yang ada di hatiku. Masalahmu adalah masalahku. Selama kau bahagia, aku juga bahagia. Aku sudah mulai tidak tega padamu. Jangan khawatir, ku ingat semua jasa besarmu. Bagaimanapun, posisi Nyonya Gu masih kusimpan untukmu. Ruixue, kamu terlihat sangat lelah. Ada apa? Apa Yin Chengshun mengusirmu? Jangan takut. Kalau tidak ada tempat tinggal, kamu bisa tinggal di sini. Yin Chengshun memperlakukanku sangat baik. Kalau dia berani menyakitimu, aku takkan mengampuninya. Wah, ancaman ini seakan sangat nyata. Kau tuh nggak ngaca dulu, baru bicara. Cian Molly, beraninya kamu datang ke sini. Ibu. Kutanya kau, apa kamu yang mendatangkan ibu asuhnya Ruixue? Jangan salahkan aku terus. Dia datang sendiri, aku tidak mengikatnya. Tunggu saja, akan kubuktikan nanti. Masalah sudah berlalu, kau masih mau mencari tahu hal yang tidak penting. Aku malas beromong kosong dengan kalian. Masih ada bajuku yang tertinggal di sini. Disembunyikan dengan baik, ya. Cian Molly, apa yang kamu lakukan? Aku tak boleh ambil bajuku. Ambil barang-barangmu, keluar. Cian Molly, kau tak boleh pergi. Ruixu, lepaskan aku. Kau mau bawa aku kemana? Ayah masih belum siuman. Kau jarang berkunjung. Bicara sebentar dengan ayah. Berhenti berpura-pura baik, Ruixu. Ini semua salahmu. Kau buat aku jadi seperti ini. Kau juga merusak kedamaian keluarga Cian. Dia terbaring di sini karena kau. Kau cuma pembawa sial. Ruixu, jangan dengarkan dia. Aku akan pergi. Tapi setelah aku pergi, seringlah kunjungi ayah. Berlutut dan mohon padaku. Mohon aku dan akan kusetujui. Enya. Kalau kau kembali lagi, aku tak akan segan padamu. Kau akan menyesalinya. Yinan, gawat. Aku baru lihat brankasmu terbuka. Jangan-jangan dia... Aku tahu persis rencananya. Itu sengaja kusiapkan untukmu. Shu, apa kau benar-benar mau pergi? Aku tak pernah cocok di sini. Setelah aku pergi, semoga hidup kalian bisa kembali tenang. Kelak kuserahkan ayah pada kalian. Dia adalah ayahku. Merawatnya memang adalah tugasku lagi pula. Kak, aku sudah menandatangani peralihan saham. Kuserahkan semua saham di bawah namaku padamu. Kelak tetap kau yang memimpin grup. Aku percaya kau pasti bisa mengelolanya.
Shu. Ruixue, Ah, ayah, Xue, kau sudah terlalu menderita. ayah, Xue, mau kemana? Ini rumahmu. Bukan kau yang menyusahkan orang. Orang lain yang menyusahkanmu. Keluarga Chen bersalah padamu. ayah, jangan berkata begitu. Saat koma, ku dengar semua yang kalian ucapkan di sisiku. Hanya kau yang sejak awal sampai akhir baik padaku. Aku tahu aku tak pantas menjadi ayahmu, tapi ku harap kau bisa beri kami kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Tinggallah di sini. Ayah, Mengenai insiden pernikahan Nona Su Ruixu, grup Yin menyatakan terkejut dan bersimpati. Untuk mengurangi tekanan Nona Su selama masa perawatan, pernikahan akan ditunda. Terima kasih atas perhatiannya. Pagi sini BSTST pertunangan dibatalkan. Mengapa Nona Su tidak muncul? Pihak terkait harus beri penjelasan. Pria sejati mana yang bakal bersembunyi kayak gini? Aku mengundurkan diri sebagai CEO grup Yin. Bagai ini keputusan dadakan. Keputusan ini telah dipikirkan dengan matang. Tuan Yin, apa rencana ke depannya? Apakah kau akan beralih ke bidang lain? Aku hanya ingin merebut kembali istriku. bodoh, kenapa kau mau tinggalkan segalanya? Jangan begini, Kak Pingjin. Aku takut. Tenang saja, aku hanya ingin tahu kepribadian mana yang masih terobsesi padanya. Lepaskan aku, dasar mesum. Berhenti melawan. Kau hanya kepribadian yang akan segera dihapus. Kau ingin menghancurkanku? Kau menyedihkan. Lepaskan aku. Sayang, Di mana aku? Bagaimana aku bisa di sini? ini rumah kita. Migrainmu kambuh lagi. Cepat istirahatlah. Aku memasak sup untukmu. Minum selagi masih hangat. Terima kasih, He. Aku suamimu. Merawatmu adalah tugasku. Kenapa rumah kita terasa asing? Apakah perabotan selalu seperti ini? Kamu bersikukuh ingin punya bayi. Membuatku merenovasi seluruh rumah. Kau sudah lupa semua itu? Apa kita benar-benar akan punya bayi secepat ini? Biar ku bantu kau mengingatnya kembali. Paman, Bibi, kalian melihat Ruixu? Bukankah dia mau pamitan denganmu? Kuingat dia bilang akan pergi ke konferensi pers. Kalau dia ke konferensi pers, dia pasti akan menemuiku dulu, tapi tak kulihat dia di sana. Apa? Lalu, di mana dia sekarang? Mengingat kondisinya, jika bertemu orang jahat, Chen Shun. Yang kucintai adalah Yin Chen Shun, bukan kau. Kau, bagaimana kau bisa mematahkan hipnosis? Mengejar cinta dengan cara licik. Kau tak pantas dicintai. Kau lagi. Kau selalu menggagalkan rencanaku. Jika tidak, Su Ruixue sudah jadi milikku. Kepribadian sepertimu seharusnya tidak ada. Kau berlebihan. Tolong, Chen Shun, selamatkan aku. Selamatkan aku. Chen Shun, tolong. Kita di pedesaan, tak ada yang akan menyelamatkanmu. Yin Chen Shun akan menyelamatkanku. Berhenti berkhayal, bekerja sama dengan patuh. Perawatan ini akan menghapus semua ingatanmu. Kau hanya akan mencintaiku. Ruixue, bertahanlah. Setelah perawatan ini, semua ingatanmu akan lenyap beserta kepribadianmu. Kau tak akan menderita lagi, mengerti? Hentikan. Chen Shun. Pas sekali, aku juga punya hadiah untukmu. Lepaskan dia. Lihat jarum suntik di meja itu. Racun di dalamnya bisa membunuh seekor gajah. Suntikkan ke pembuluh darahmu. Aku akan beri dia penawarnya. Tidak. Jangan Chen Shun. Kau tak ingin dia lebih menderita lagi, kan? Tidak, jangan.
Tidak. Tidak. Cheng Shu, jangan. Cheng Shun, Ruixue, jangan nakuti aku, sadarlah. selamatkan dia. Ruixu, Kau sudah sadar? Di mana Yin Cheng Sun? Bawa aku menemuinya. Dia sudah 3 jam di dalam. Dokter meminta kita menyiapkan mental. Ternyata kau mencintaiku lebih dari nyawamu. Ruixu, Kau yang angkat? halo? Ibu, aku mohon padamu, ampunilah kami. Jangan mempersulit keluargaku lagi. Keluargaku bangkrut karena ulah mereka sendiri. Terlalu banyak berbuat jahat, pasti akan dihukum langit. Ayah, tolong selamatkan dia. Akhir-akhir ini, begitu marah, dia langsung melampiaskannya padaku. Aku tak tahan terus dipukuli. Cian Molly, kau berbuat banyak hal jahat. Sudah seharusnya ada yang memberimu pelajaran. Kau sudah tidak punya hubungan dengan keluarga Cian lagi. Kelak jangan ganggu kami lagi. Shue. Bagaimana kondisinya, dokter? Operasi berjalan lancar, Tuan Yin sudah selamat dari kondisi kritis. Syukurlah. Kenapa kamu bangun dari tempat tidur? Aku bosan berbaring di sana dan ingin memastikan keadaanmu. Dia tak bisa berpisah darimu sedetik pun. Sepertinya pemulihanmu baik. Ingat, 2 minggu lagi akan kubuat kau bekerja tanpa henti. Kau sudah datang. Aku datang untuk berpamitan. Kenapa kau mau pergi? Selama ini kupikir tugasku adalah melindungimu. Tapi setelah kecelakaan Pak Qian, aku mulai melihat perkembanganmu. Kau sudah menjadi kuat dan lebih berusaha. Kau yang sekarang sudah bisa menghadapi badai sendirian. Kau tak butuh aku lagi. Jadi sudah waktunya aku pergi dari hidupmu. Jangan pergi. Kehadiranmu yang membuatku kuat. Kebersamaan kita yang membuat Ruixue utuh. Tetaplah di sini. Badai apapun yang datang, kita hadapi bersama di masa depan. Dia sudah pergi. Sekarang aku merasa sangat bahagia. Hanya satu penyesalan kecil. Penyesalan apa? Selama ini, kau yang selalu menjaga hubungan kita. Aku tak pernah mengambil inisiatif. Tuan Yin Cheng Shun, aku mencintaimu. Bersediakah kau menikah denganku? Aku bersedia.